Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Graciela Marsha Krista Sumual dengan NIM 2414201061, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Dan pada saat ini, saya akan membawakan materi mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi. Pada saat ini kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama, apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan permasalahan yang mengakar dalam tatanan sosial dan politik suatu negara. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, namun juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat. Korupsi menghambat investasi karena investor enggan menanamkan modal di negara yang tidak stabil dan tidak transparan. Selain itu, korupsi juga mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Dan kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kualitas barang dan jasa yang menurun. Proyek-proyek infrastruktur atau layanan publik seringkali tidak berkualitas karena adanya praktik suap dan korupsi. Bahan bangunan yang substandar, pengerjaan yang asal-asalan, dan penggelembungan anggaran menjadi hal yang umum terjadi. Dan poin yang ketiga yaitu ketimpangan pendapatan meningkat. Korupsi memperkaya segelintir orang yang terlibat dalam praktik korupsi ini, sementara sebagian besar masyarakat justru semakin miskin. Dan poin yang keempat yaitu utang negara membengkak. Korupsi menyebabkan anggaran negara membengkak akibat proyek-proyek fiktif, penggelembungan biaya, dan penyalahgunaan wewenang untuk menutupi defisit anggaran. Pemerintah seringkali terpaksa meningkatkan utang negara. Dan yang kelima adalah investasi asing menurun. Investor asing cenderung menghindari negara-negara yang korup karena risiko kerugian yang sangat tinggi. Korupsi juga dapat merusak reputasi suatu negara di mata internasional. Dampak korupsi terhadap masyarakat yaitu yang pertama kemiskinan meningkat, yang kedua kepercayaan masyarakat menurun, dan yang ketiga yaitu munculnya ketidakadilan. Kita masuk dalam solusi untuk mengatasi korupsi. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi. Pemerintah perlu membuka akses publik terhadap informasi mengenai anggaran negara, proyek-proyek pemerintahan, dan harta kekayaan pejabat negara. Dan poin yang kedua yaitu penguatan penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus berani dan independen dalam memberantas korupsi. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku korupsi juga harus tegas dan setimpal. Dan yang terakhir yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan melaporkan setiap dugaan tindakan pidana korupsi. Baik, itulah materi yang telah saya paparkan tentang dampak korupsi terhadap ekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.